Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifur Rahman Al-Kafi. NIM saya 24031410109. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat komunikasi. Filsafat komunikasi adalah cinta akan kebijaksanaan dalam memahami proses komunikasi secara lebih dalam dan mendasar. Jadi bukan cuma soal ngomong biar nyambung, tapi lebih ke arah memahami makna, tujuan, bahkan etika dari komunikasi itu sendiri. Berikut beberapa ilmuwan yang menjelaskan apa itu filsafat komunikasi. Menurut Plato, pendapat yang benar harus melalui diskusi kritis dan penjelasan. Dan selanjutnya, menurut Aristoteles, syarat kebenaran suatu ilmu, orang yang mengatakan harus mempunyai ilmu. Selanjutnya, filsafat komunikasi adalah suatu bentuk pencarian dan penyampaian kebenaran komunikator kepada komunikan yang berlangsung melalui berbagai proses. Berikut macam-macam proses komunikasi. Yang pertama yaitu adalah karakteristik, yang merupakan adanya tujuan atau proses. Lalu yang kedua adalah tujuan, yang harus ada timbal balik atau feedback. Yang ketiga adalah kooperatif atau menghargai, yaitu adanya objek perhatian. Lalu yang keempat ada simbol untuk mempertegas komunikasi verbal. Dan yang keenam adalah transaksional, yang ada yang menerima dan memberi. Lalu ada space and time, yaitu orang yang menyampaikan komunikasi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu adalah sejarah filsafat komunikasi. Sejarah komunikasi dalam filsafat menggambarkan evolusi pemikiran manusia mengenai esensi komunikasi mulai dari masa kuno hingga era kontemporer. Filsafat komunikasi mengkaji bagaimana bahasa, simbol, dan tanda digunakan untuk membangun makna serta bagaimana proses komunikasi mempengaruhi cara manusia memahami diri, orang lain, dan dunia di sekitarnya. Bidang ini juga membahas dimensi etika dalam praktik berkomunikasi. Perkembangannya mempengaruhi oleh pemikiran filsuf-filsuf Yunani, seni berbicara di era Romawi, serta kemajuan dalam kajian komunikasi modern. Adapun usul-usul filsafat dapat ditelusuri ke zaman Yunani kuno, di mana tokoh-tokoh seperti Thales dan Socrates mulai mempertanyakan prinsip dasar alam dan eksistensi manusia. Filsafat kemudian berkembang melalui sejumlah era besar, mulai dari masa klasik Yunani, abad pertengahan, hingga zaman modern, dengan kontribusi penting dari pemikir seperti Plato, Aristoteles, dan René Descartes. Seiring waktu, filsafat terbagi menjadi berbagai cabang utama, seperti etika, metafisika, epistemologi, dan filsafat politik, yang semua turut mempengaruhi cara manusia berpikir tentang komunikasi dan makna hidup. Selanjutnya ada filsafat India. Filsafat India merupakan tradisi pemikiran yang kaya dan mendalam, yang mencakup berbagai aliran baik yang menerima otomatis kitab Veda atau Astika maupun orang yang menolaknya atau Nastika, seperti Buddhisme dan Jainisme. Fokus utama filsafat India adalah pencarian kebenaran sejati dan pembebasan atau moksha dari siklus kelahiran dan kematian atau samsara, melalui pemahamannya tentang karma, dharma, dan hakikat diri atau atman. Aliran-aliran seperti Nyaya menekankan logika dan epistemologi, sementara Vedanta mengeksplorasi hubungan antara diri dan realitas tertinggi atau Brahman. Berbeda dari filsafat barat yang sering bersifat spekulatif atau teoritis, filsafat India bersifat spiritual dan praktis, berketujuan membimbing manusia menuju pencerahan dan kedamaian batin. Selanjutnya filsafat Cina. Filsafat Cina adalah tradisi pemikiran yang menekankan harmoni, etika, dan keteraturan sosial. Tokoh utamanya seperti Konfusius dan Laozi
membawa ajaran tentang hidup selaras dengan alam dan masyarakat. Dibanding filsafat Barat, filsafat Cina lebih fokus pada praktik hidup dan moral sehari-hari. Harmoni memerlukan keseimbangan antar dua ekstrim seperti manusia dan manusia. Manusia yang memiliki harmoni harus bijaksana. Toleransi, keterbukaan, pendapat berkomunikasi, harus menghargai pendapat. Adanya perkemanusiaan, mempunyai keilmuan, atau orang pintar akan dihargai. Lalu, antroposenti, kajian pusat kebenaran dan keilmuan. Selanjutnya, kita memiliki filsafat Islam. Filsafat Islam adalah cabang filsafat yang berkembang dalam tradisi Islam dan mencoba memahami realitas, eksistensi, dan nilai-nilai melalui pendekatan rasional yang berpihak pada ajaran Islam. Ia merupakan hasil interaksi antara pemikiran filsafat Yunani, Persia, dan India dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Filsafat Islam tidak sekedar meniru filsafat Yunani, tetapi mengislamkan dan mengembangkan gagasan-gagasan tersebut dalam kerangka teologis Islam. Filsafat Islam mencakup pembahasan metafisika, etika, logika, epistemologi, kosmologi, dan politik, tetapi dari perspektif yang selaras dengan wahyu Islam. Filsafat timbulnya karena pemikiran rasional kedudukan akan berada paling tinggi. Dia tidak tunduk secara harfiah kepada siapapun. Akal menunjukkan kekuatan manusia semakin seseorang mempunyai kedewasaan dalam berpikir, maka akan tersampaikanlah pesan tersebut. Selanjutnya kita memiliki filsafat Barat atau Western Philosophy. Filsafat Barat merujuk pada tradisi pemikiran yang berkembang di dunia Barat, khususnya di wilayah Eropa dan Amerika, sejak zaman Yunani kuno hingga era modern. Tradisi ini berfokus pada usaha rasional dan kritis untuk memahami berbagai aspek kehidupan seperti eksistensi, pengetahuan, moralitas, logika, dan masyarakat. Dimulai dari pemikiran para filsuf seperti Thales, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Filsafat Barat terus berkembang melalui berbagai periode sejarah, termasuk abad pertengahan, modern, dan kontemporer, dengan melahirkan beragam aliran seperti rasionalisme, empirisme, eksistensialisme, hingga postmodernisme. Filsafat Barat dikenal dengan pendekatan yang sistematis, logis, dan reflektif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang manusia dan dunia. Selanjutnya ada studi filsafat komunikasi. Stephen W. Littlejohn membuka komunikasi melalui buku karangannya yang berjudul Theories of Human Communication. Stephen W. Littlejohn membahas komunikasi tidak hanya sebagai pertukaran pesan, tetapi sebagai proses yang membentuk makna, realitas, dan hubungan manusia melalui tradisi seperti fenomenologis, sosiokultural, dan kritis. Littlejohn menunjukkan bahwa komunikasi memiliki dimensi filosofi yang mendalam, yang berkaitan dengan eksistensi, identitas, dan kekuasaan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya ada isu-isu filsafat komunikasi. Yang pertama yaitu isu epistemologi. Timbulnya teori komunikasi karena adanya yang satu pengalaman, yang kedua karena adanya kebenaran yang pasti, yang ketiga adanya proses untuk membuat kebenaran yang pasti. Itu adalah rasionalisme adalah manusia yang mencari kebenaran yang baik. Lalu empirisme adalah manusia yang berdasarkan pengalaman menimbulkan persepsi. Lalu konstitutif, teori yang diciptakan kebenaran untuk manusia. Dan yang terakhir konstruktif manusia sosial, bahwa pengetahuan yang baik karena adanya interaktif sosial. Yang keempat, pemahaman dan pengetahuan ini dipahami secara terpisah. Yang pertama, aliran getalis. Pengetahuan itu tidak bisa berdiri sendiri, yang tidak dapat dipisahkan dan harus menyatu. Lalu yang terakhir, aliran analis. Proses kebenaran harus menyatukan satu dan yang lainnya. Dan yang kelima, pengetahuan itu harus eksplisit, bahwa menjelaskan pesan harus secara jelas. Lalu isu yang terakhir yaitu adalah isu ontologi.
Yang pertama, hakikat atau choice. Golongan determinis, reaktif, pasif. Golongan pragmatis yaitu aktif. Yang pertama, determinis adalah perilaku manusia mempunyai respon reaktif dan pasif. Lalu yang kedua, pragmatis adalah tujuan bahwa makhluk itu memutuskan komunikasi aktif. Dan yang ketiga, reaktif adalah langsung berkomunikasi, tidak ada hambatannya. Dan keempat adalah pasif, orang yang tidak mau berkomunikasi. Yang terakhir adalah aktif, orang yang aktif berkomunikasi jika kita harus aktif. Lalu ada perilaku manusia. Perilaku dibagi menjadi dua, yaitu adalah temperamen dan permanen. Temperamen adalah sikap manusia yang berubah-ubah, dan permanen adalah sikap manusia yang konsisten saat berbicara atau berkomunikasi, sikap manusia yang tidak berubah-ubah. Lalu yang kelima ada manusia bersifat sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti memerlukan orang lain. Dan yang terakhir adalah konteks berkomunikasi melihat faktor. Yang universal secara umum mampu berkomunikasi baik verbal ataupun non-verbal. Dan yang terakhir adalah situasional, berkomunikasi karena situasi dengan hal-hal yang tertentu. Baik, cukup sekian penjelasan filsafat komunikasi dari saya. Saya meminta maaf bila saya memiliki salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.